Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Andi Sugandi dalam pembahasan lanjutan kita dari buku Muhammad Sang Yatim, Janji dan Kemenangan yang Dinanti. Teman-teman, saya berharap teman-teman semua selalu sehat walafiat dimanapun dan kapanpun kalian berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tahu bersama di masa pandemi ini kita harus tetap waspada untuk selalu menjaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan, dan kemudian menjaga diri dan keluarga dari ancaman bahaya COVID-19 yang kemudian pada hari ini masih merebak. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari buku Muhammad Sang Yatim. Nah, ini kita sudah memasuki pembahasan di bab ketiga, di mana bab ketiga ini berjudul Yatim Piatu. Sebelum kita membahas jauh mengenai pembahasan di bab ketiga ini, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk tetap mensupport saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen, serta men-share di sosial media teman-teman sekalian. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu mensupport saya dengan selalu menonton video-video saya, selalu membagikan video-video saya, dan juga selalu berkomentar di setiap video yang kemudian saya upload di channel saya ini. Nah, teman-teman, pada bab sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal yang kemudian sangat penting dalam perjalanan panjang kehidupan seorang kakek, ayah, ibu, dan juga ibu susuan daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman, ini dimaksudkan agar supaya kemudian kita mengetahui silsilah daripada Rasulullah Muhammad SAW ini, supaya kita sebagai umat muslim agar mampu untuk mengenal sosok manusia terbaik yang kemudian pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian Dia kirim di muka bumi ini untuk menjadi seorang penyeru dan penyelamat umat manusia. Nah, teman-teman, perjalanan kehidupan Rasulullah di waktu kecil itu tidak semudah apa yang kemudian kita bayangkan. Kita ketahui bersama, bahkan sebelum Rasulullah lahir, Rasulullah telah menjadi seorang yatim, di mana ayah daripada Rasulullah SAW meninggal. Itu sudah kita bahas di bab sebelumnya. Nah, di usia yang kemudian masuki usia 6 tahun, Rasulullah kemudian kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wafatnya seorang yang kemudian begitu ia sayangi, begitu ia cintai dan juga mencintai Rasulullah. Dia adalah Aminah binti Wahab, ibunda daripada Rasulullah Muhammad SAW, meninggal di usia yang begitu masih sangat muda, 30 tahun, dalam sebuah perjalanan untuk mengunjungi pamannya. Jadilah Rasulullah menjadi seorang yatim piatu di usia yang begitu masih sangat kecil, 6 tahun. Itu adalah sebuah jalan kehidupan yang kemudian telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, kepada orang yang kemudian ia cintai. Teman-teman, tentunya Rasulullah ketika wafatnya ibundanya tentu merasa sangat sedih. Kesedihan itu diperparah lagi dengan kondisi di mana pada saat itu di tengah gurun pasir tidak ada orang yang kemudian menemani mereka. Tidak ada kafilah yang kemudian juga bermukim di tempat itu, tidak ada orang-orang yang kemudian juga tinggal di tempat itu. Rasulullah hanya ditemani oleh seorang pengasuh bernama Ummu Aiman. Teman-teman, dengan tangan kecil Rasulullah kemudian menggali kuburan ibundanya, dan kemudian dengan tangan kecil itu pula ia kemudian juga menguburkan ibundanya. Itu adalah hal yang kemudian juga sangat menyedihkan, teman-teman. Jika kita membayangkan hal tersebut, tentunya kita akan merasa sangat sedih. Kita melihat orang yang kemudian juga kehilangan seorang ibu, tentu juga kita akan merasa iba dan kemudian juga merasakan kesedihan yang mungkin akan menyayat hati. Namun ini teman-teman, ketika kita mengetahui hal ini, Rasulullah di usia 6 tahun kemudian menghadapi hal tersebut, di usia 6 tahun kemudian harus menggali dan juga menguburkan ibundanya dengan tangannya sendiri. Itu adalah hal yang kemudian sangat-sangat menyedihkan. Bisa kita bayangkan betapa sedihnya Rasulullah pada saat itu ketika masih sangat kecil harus kehilangan orang yang kemudian ia cintai. Ketika ibunda daripada Rasulullah SAW wafat, Rasulullah sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi yang kemudian menyayangi beliau kecuali kakeknya Abdul Muthalib, yang pada saat itu juga sudah sangat tua, sudah sangat sepuh.
Setelah Rasulullah menjadi yatim piatu, sang kakeklah yang kemudian merawat diri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dirawat dengan penuh kasih sayang dan cinta kasih tiada taranya. 2 tahun lamanya Rasulullah SAW hidup bersama kakeknya Abdul Muthalib. Setelah itu kematian kembali memisahkan Rasulullah dengan orang yang kemudian ia sayangi. Di usia 8 tahun Rasulullah pun kemudian harus kehilangan sang jiwa besar yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Setelah kepergian sang kakek, Rasulullah pun kemudian dirawat oleh pamannya Abu Thalib, di mana pamannya ini adalah seorang yang kemudian tidak memiliki harta yang banyak, dalam artian pada saat itu dia adalah orang yang kemudian tidak memiliki kemudahan dalam rezeki dan harta. Tapi Abu Thalib adalah orang yang kemudian paling lembut dan penuh dengan kasih sayang. Itulah sehingga sang kakek Abdul Muthalib menitipkan Rasulullah kepada sang paman Abu Thalib. Nah, kelak pamannya inilah yang kemudian akan menjadi penolong dan juga penyelamat Rasulullah ketika risalah dakwah telah Rasulullah emban, di mana ketika saat itu tidak ada lagi orang yang kemudian bisa dan juga berani untuk mengganggu Rasulullah pada saat itu, karena dijaga oleh sang paman. Abu Thalib ini sama seperti ayahnya Abu Thalib, dia lebih menyayangi Rasulullah, lebih mementingkan kepentingan Rasulullah, lebih mendahului apa yang kemudian menjadi keinginan Rasulullah ketimbang anak-anaknya sendiri. Sebab dengan kehadiran Rasulullah dalam pengawasannya itu membawa keberkahan tersendiri dalam kehidupannya. Nah teman-teman, lanjut kisah. Di usia 12 tahun Rasulullah bersama pamannya kemudian pergi ke negeri Syam untuk berniaga, di mana di tempat ini, sebagaimana sejarah tercatat, di tempat inilah Rasulullah kemudian bertemu dengan seorang rahib yang kemudian telah melihat tanda-tanda kenabian daripada Rasulullah Muhammad SAW. Setelah pamannya Abu Thalib dan juga Rasulullah diundang dalam sebuah perjamuan makan, sang rahib kemudian memperjelas tanda-tanda kenabian Rasulullah dengan melihat tanda tahilalat di antara dua pundak Rasulullah Muhammad SAW. Hal ini tentunya telah ia ketahui dari kitab Taurat dan Injil yang kemudian telah ia pelajari sebelum-sebelumnya. Nah teman-teman, setelah itu sang rahib kemudian berpesan kepada Abu Thalib untuk membawa Rasulullah kembali ke kampung halamannya dan kemudian untuk menjaganya dari orang-orang yang kemudian berniat mencelakai Rasulullah, karena orang yang kemudian mengetahui Rasulullah adalah sang nabi terakhir, utusan Allah yang kemudian mereka ketahui, tentunya Rasulullah dalam keadaan terancam, terutama kaum Yahudi pada saat itu, di mana di antara beberapa mereka ada yang berniat untuk kemudian membunuh Rasulullah karena mengetahui bahwa Rasulullah ini adalah utusan terakhir yang kemudian Allah utus. Itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian mereka harapkan, karena mereka menginginkan utusan terakhir itu datang dari kaum mereka, sehingga mereka harus kemudian membunuh daripada Rasulullah Muhammad SAW. Mendengar itu, Abu Thalib kemudian membawa pulang Rasulullah, kemudian tidak menceritakan hal tersebut, atau dalam kata lain ia menyembunyikan apa yang kemudian telah disampaikan kepadanya. Nah, selain kisah yang kemudian menceritakan mengenai kehidupan Rasulullah ketika menjadi yatim piatu, di bab ini juga secara khusus kemudian menggambarkan sifat daripada Rasulullah Muhammad SAW. Kepekaan dan empati yang begitu tinggi serta adab yang baik dalam segala hal. Rasulullah tentunya adalah sebaik-baik orang yang kemudian harus kita jadikan contoh dan panutan dalam kehidupan keseharian kita. Dalam hal makan, misalkan Rasulullah selalu makan dengan tenang. Kemudian Rasulullah hanya mengambil makanan yang kemudian paling dekat dengan dirinya, tidak mengambil makanan yang sangat jauh dari tempat duduknya. Kemudian Rasulullah makan dan minum dengan tangan kanan. Sifat yang lain yang kemudian juga digambarkan dalam diri Rasulullah di bab ini, salah satunya adalah sifat yang kemudian pernah dikisahkan oleh Aisyah, di mana Rasulullah itu memiliki sifat yang begitu sangat pemalu. Aisyah istri Rasulullah kemudian pernah menggambarkan sifat malu Rasulullah ini seperti seorang anak gadis yang bersembunyi di dalam kamarnya. Nah, karena rasa empati dan kepekaan yang begitu tinggi, Rasulullah yang kala itu masih hidup bersama pamannya Abu Thalib kemudian menyadari begitu berat beban yang harus dipikul oleh sang paman, sehingga Rasulullah kemudian turut serta untuk membantu memikul beban tersebut dengan cara mengembala kambing milik orang lain dengan upah beberapa kirot. Rasulullah tidak memiliki pekerjaan yang cocok untuk dia kerjakan pada saat itu, sebab untuk berniaga Rasulullah tidak memiliki hal yang kemudian bisa ia perjualbelikan. Dan juga jika Rasulullah ingin bercocok tanam, Mekah bukanlah tempat yang cocok untuk bercocok tanam.
Sebagai seorang nabi, tentunya segala kebaikan yang kemudian ada pada diri Rasulullah terus menyertai kehidupannya. Apa yang kemudian kita sebut dengan adab, sopan santun, rasa malu, etika, dan keagungan budi pekerti yang luhur, semua itu tentunya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seorang hamba yang kemudian kelak akan mengemban risalah kenabian. Segala sifat yang kemudian dimiliki oleh Rasulullah SAW tentunya itu bertentangan dengan sifat yang kemudian dimiliki oleh kebanyakan orang-orang Mekah pada saat itu, sehingga Rasulullah benar-benar menjadi pembeda dalam segala hal. Nah, itulah dia tadi teman-teman pembahasan yang kemudian kita bahas dari buku Muhammad Sang Yatim di bab ketiga dengan judul Yatim Piatu, di mana pembahasan ini tidak begitu panjang, namun inti dari pembahasan ini tentunya bisa kita ambil hikmah, di mana dalam perjalanan panjang kehidupan Rasulullah itu tentunya tidak semudah apa yang kemudian kita bayangkan. Rasulullah sebagai seorang nabi pun kemudian juga memiliki ujian yang begitu berat daripada kita. Semoga ini menjadi hal yang kemudian bisa menguatkan iman kita, menjadikan kita orang yang kemudian begitu mencintai Rasulullah, menjadikan kita orang yang kemudian nantinya akan bersama Rasulullah meminum air telaga Al-Kautsar bersama Rasulullah, menjadi orang-orang yang kemudian berbahagia bersama Rasulullah nanti di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran daripada kisah yang telah dipaparkan. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami wa mayasturun. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.